Lihat makalah saudara, 5 model penyelesaian masalah. Kita bicara definisi dulu. Masalah itu dapat diartikan sebagai situasi atau keadaan yang bisa menimbulkan pertanyaan, bisa menimbulkan rasa bingung, tegang, stres yang tinggi, ketidakcocokan, perselisihan, kesulitan, tantangan, depresi, atau keputusasaan. Itu artinya masalah. Ya, definisi. Nah, masalah dalam kehidupan manusia bisa terjadi karena apa? 3 hal. Dunia ini tidak sempurna. Ada bencana yang tidak terduga, ada cobaan, ada tantangan, ada kejahatan, dan berbagai penderitaan. Itu salah satu penyebab masalah. Yang kedua, manusia sudah tercemar oleh dosa dan tidak bebas dari kesalahan. Ya, suami yang keras kepala, istri yang keras kepala, atau keputusan-keputusan yang salah itu bisa menimbulkan masalah. 3, setiap orang itu unik, berbeda satu dengan yang lainnya, baik itu latar belakangnya, keluarganya, budayanya, pendidikannya, kebiasaannya, karakternya. Gak ada manusia yang sama. Karena yang sama gak seragam, maka bisa terjadi gesekan-gesekan dan bisa terjadi berbagai macam masalah. Jadi kalau terjadi masalah, saudara pikirin, ini kira-kira penyebabnya apa ya? Ada dalam kategori mana ya? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Dan dengan demikian nanti kita lebih bijaksana untuk menghadapi masalah itu. Tidak main pukul rata. Pokoknya ada masalah pasti salahmu. Itu namanya main pukul rata, generalisasi. Pokoknya kalau ada masalah ini pasti salah istri, atau salah suami, atau salah mertua. Bukan begitu, ya. Saudara lihat dulu penyebabnya. Minimal saudara diberi bijaksana untuk bisa menghandle dengan baik. Sebab itu, masalah bisa terjadi dalam semua aspek hidup manusia karena ada berbagai macam penyebab tadi. Misalnya masalah fisikal, tadi bilang sakit, ya, itu kesehatan. Sandang pangan tadi, ya, kemiskinan, mau beli makan aja gak ada. Untung agensi kasih freelance. Misalnya, ya kan. Masalah mental, bisa aja masalah mental, banyak yang kemudian sakit mental. Bukan hanya orang tua, anak-anak muda pun bisa kena penyakit mental karena tekanan terlalu berat. Karena hidup kita seperti sebuah karet gelang yang ditarik terus sampai maksimal, hampir putus, sakit mental. Masalah keluarga, misalnya suami lah, istri lah, anak lah, gak tahu berbakti lah, orang tua terlalu rewel, terlalu ngatur, ya kan, mertua, ya kan, kurang asem, dan kurang yang lain-lain. Dan juga masalah antar sesama saudara, saudara sekandung, saudara tiri, bermacam relasi manusia bisa terjadi di sini. Masalah sekolah, gak lulus-lulus, ya kan, bisa, ya. Atau minta duit melulu, ya kan? Bisa. Masalah pekerjaan, pindah terus di PHK terus, pindah terus, dan lain-lain, atau nganggur, ya kan? Masalah bisnis bisa jadi masalah. Tiap hari orang yang berbisnis ada masalah. Masalah hobi, ya kan? Suami pergi mancing 3 hari gak pulang, pulang-pulang 1 ekor ikan pun gak ada. Segini contoh. Masalah hobi, ya kan? Bisa jadi masalah. Kalau nge-golf ada waktu, untuk istri gak ada waktu, ya, bisa terjadi. Masalah finansial tadi, keuangan tadi, ya, CEK khususnya, udah pensiun, masih masalah uang, gak tahu mau kumpulin uang untuk apa banyak-banyak, misalnya, ya kan. Seringkali cuma membayangkan, ya, ini saya sebut, atau disebut, ya, bukan saya sebut, ini orang sebut, yang bagian money management. Orang yang selalu masalah uang itu disebut dengan anggota Klub 99. Pernah dengar? Tadinya hidupnya cuma 1 atau 2 gajinya, income-nya, terus Tuhan tambah terus dia jadi kaya raya. Udah kaya raya dia selalu mikirnya kurang. Ya kurang 1, kalau ada tambah 1 juta aja gue kaya, gue happy. Kalau ada tambah 1 rumah aja gue happy. Kalau ada tambah 1 mobil aja gue happy. Betul-betul dikasih 1 atau 2, dia masih tetap balik lagi ke 99. Selalu pikirnya kurang 1, padahal udah dikasih lebih 100. Gak ada kepuasan.
Orang yang puas adalah anggota klub 100. Tuhan kasih kamu 100 lebih, balik lagi, bagi, kurang bagi. Cieka. Mungkin udah dapat 105, bagikan yang 5, kamu tetap 100. Jangan merasa, aku kok 99 terus ya. Terus mengejar yang 1, sampai kapan? Nafas yang terakhir, akhirnya sisa hartanya jadi rebutan. Jadilah masalah warisan. Kalau nggak ada, yuk pergi dengan puas, semua ditulis dengan baik. Karena kamu bagi tadi, kamu terus 100 hidup di bumi ini anggota klub 100. Jadi sekarang mau 99 sama 100? 100. Puji Tuhan. Jadi masalah keuangan selesai. 101 dong. Yang satunya dibagi. Satunya kirim ke agensi. Puji Tuhan. Bukan nolnya. Jadi cuma ada klub 99 atau 100. Terserah saudara mau jadi yang mana. Kalau saudara bisa merasa puas, kamu menjadi anggota klub 100. Dengan apa yang Tuhan kasih itu sebenarnya sudah 100. Karena di mata Tuhan, itulah yang paling baik bagi kamu sekarang. Jangan merasa kurang. Amin. Puji Tuhan. Lebih berbahagia memberi daripada gari. That's bahagia. Bukan 101. Oke, kita mau bicara duit, nanti lain kali kita ada seminar. Tunggu saya pulang dari Indonesia, kita ada seminar tentang money management, bagaimana melipat gandakan uangmu. Kita akan pikirkan itu ya. Oke, finansial, pergaulan, itu jadi masalah pergaulan, ya kan? Daya tarik dunia, pacaran bisa jadi masalah bagi yang belum pacaran, atau anaknya mulai pacaran, atau cucunya mulai pacaran. Oh, anak-anak sekarang umur 9-10 udah punya pacar loh. Apakah bingung itu yang jadi grandpa, yang jadi grandma, yang jadi mama? Gila, anak gue pulang-pulang bilang, Mama, I like this girl. Boleh nggak Sabtu saya bawa pulang ke rumah? Main-main sih. Kalau kamu jadi grandpa-nya bilang apa? Atau jadi mamanya? Yes, saya akan bilang yes. Nah, nanti lain kali kita bahas seminar tentang bagaimana mendidik anak cucu dalam pacaran. You bilang no, dia jalan belakang. You bilang yes, dia jalan depan. You mau pilih mana? Oke, lanjut ke pacaran sih. Soal pengaturan waktu, ini masalah. Kita seminar jam 10, akhirnya telatnya berapa? 1 jam. Ini masalah, bagaimana menyelesaikannya? Nanti kita pikirin, masalah waktu. Apakah kita mau ngomongin jam 9 tapi mulai jam 10? Masalah komunikasi. Yang lalu kita sudah pelajari, tapi belum selesai, kita akan lanjut. Masalah kebiasaan buruk, nggak bisa lepas dari rokok, nggak bisa lepas dari alkohol, kecanduan obat, ya. Kebiasaan buruk apa lagi? Shopping. Maki-maki orang, mulut selalu ngomong sumpah, F-word, S-word, ya kan? Shopping belum tentu masalah, belum tentu kebiasaan buruk, karena sisa ini shopping itu untuk bagi-bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Misalnya jadi berkat, ya kan? Masalah kecanduan, masalah kerohanian, misalnya soal doa, soal ibadah, soal pelayanan, soal pertumbuhan spiritual jadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun nggak bertumbuh-tumbuh, ya ibarat pohon plastik. Dan masalah-masalah tak terduga, emergency, sakit mendadak, ya kan, bencana alam, terjatuh, senior kita kepleset misalnya, ya kan, lalu kematian. Itu semua emergency, itu semua masalah. Jadi jangan heran kalau masih hidup di bumi ini akan ada banyak masalah. Ya, di daerah kita ini hanya 2 tempat yang tidak ada masalah, Rose Hill dan Forest Lawn, tempat penguburan. Tapi di Indonesia mau dikubur pun masalah, sebab kuburan bisa digusur, kuburan bisa banjir, ya, bisa merugikan dan membuat masalah yang masih hidup di bumi ini. Makalah sisa bawa ke belakang dengan alat tulis, kalau ada yang terlambat kasih masalah di sini, kasih alat tulis, ya. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian masalah, ya, penyelesaian masalah. Oke, menurut pandangan ilmu psikologi dan komunikasi, itu 2 ilmu yang kita akan pelajari sedikit banyaknya. Secara psikologis dan komunikasi, pada umumnya ada 5 model cara penyelesaian
sebuah masalah itu ada 5 model, ya, 5 model. Yang pertama, model mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu ya model pertama, ya, mengundurkan diri. Model ini dimiliki oleh orang yang pada umumnya tidak mampu menangani masalah yang muncul. Dia gak ada kemampuan, dia gak ada kekuatan, dia tidak mampu mengontrol emosinya, dia tidak mampu mengontrol situasi, dan dia tidak tahu bagaimana menguasai dirinya. Itu yang model pertama ini. Akibatnya apa? Masalah yang ada membuat dirinya merasa kecewa dan hilang harapan. Lalu dengan diam-diam atau terang-terangan dia menarik diri atau mengundurkan diri. Ini model pertama. Bahasa Inggrisnya quit. Masalah Inggrisnya withdrawal. Withdraw, bukan quit. Withdraw. Withdraw dari problem, withdraw dari teman, withdraw dari konflik apa yang terjadi. Dia mengundurkan diri diam-diam, ya, melarikan diri, escape from the problem, ya, escapism, run from the problem. Aku mau pergi ya, selalu menghindar, ya kan? Pindah kota lah, keluar kota lah, ya. Kadang-kadang ngurung diri lah. Pokoknya gak usah dibicarakan deh, ya. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Orang-orang demikian ada kecenderungan nanti kalau dia sudah sangat tidak tahan, seperti gelang karet yang ditarik, sudah ujungnya dia bisa putus gelang karet ini. Harapannya nol. Apa yang terjadi kalau harapannya gak ada? Bunuh diri. Bunuh diri. Pergi, tahu-tahu gak pulang tanpa berita. Terjun dari gedung. Membuat kejutan sehingga keluarganya shock. Karena gak dibicarakan, dia pergi-pergi hilang. Ini bahaya, ya, model pertama. Kedua, model harus menang. Harus menang. Ada masalah, gua harus menang. Ada orang model begini. Model ini cenderung memiliki sifat yang rela mengorbankan orang lain bila kepentingan dirinya itu terancam. Atau dirinya merasa dirugikan. Gua gak boleh rugi. Gua harus menang. Ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata bila perlu. 1 gigi ganti 10 mata. Waduh. Ini harus menang. Akibatnya hubungan manusia jadi retak dan dikorbankan. Demi uang rela mengorbankan istri, mengorbankan anak, keluarga. Lebih berbahaya mengorbankan nyawa. Wah, sangat-sangat mengerikan. Ya, bisa timbul dendam, benci, kepahitan, dan lain-lain. Harus menang. Ketiga, model menyerah. Menyerah. Ini yang quit tadi ya. Hah? Quit. Ini terbalik dari nomor 2. Menyerah, ya. Give up. Kebalikan dari model kedua, orang model ini selalu mengambil langkah mengalah atau menyerah saja. Ya udahlah, mengalah menyerahlah, percuma orang begitu, ya kan? Percuma, masalah ini berat ini, sudah quit aja, ya. Dalam banyak hal, dalam keluarga bisa quit, dalam pelayanan bisa quit, ya. Bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena dia merasa jika dia menyerah atau mengalah, maka masalah akan jadi mereda. Ya? Atau tidak akan terjadi masalah yang lebih besar setidaknya, ya. Jadi dia ya udahlah, gue nyerah aja deh, pasti nanti udah tenang dah. Tapi menurut dia itu solusi, padahal bukan. Kenapa? Sebab itu sedang menumpuk masalah. Nanti akan terulang-ulang masalah yang sama. Tidak heran kalau saudara menghadapi masalah ulang-ulang, kok itu lagi, kenapa? Saudara menyerah, saudara kira selesai, ya udah deh, gue mengalah deh, selesai, padahal nggak selesai. Jadi menumpuk. Dia pikir tidak terjadi keributan besar, tidak ada korban yang lebih besar, atau masalah akan selesai dengan sendirinya. Omong kosong, nggak mungkin.
Di Jakarta ada seorang ibu tiba-tiba minta konseling. 13 tahun menikah. Dalam konseling itu dia minta cerai dengan suaminya. Suaminya heran. Di depan konselor dia bilang, "Pak, aku gak mengerti masalahnya. Kita baik-baik aja kok. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada badai, dia minta konseling dan kemudian minta cerai." Istrinya keluarkan sebuah buku kecil setebal begini. Dia bilang, "You bilang gak ada masalah? Ini kesalahanmu 13 tahun. 13 tahun. Dia tulis, dia kumpulkan. Akhirnya gak tahan, minta cerai. Bisa jadi buku enggak ini? Jadi ini yang disebut bom waktu. Ini akibatnya bom waktu. You kira you menyerah mengalah itu selesai? No, you sedang mengumpulkan. Akumulasi. Suatu hari akan meledak. Bam! Kaget ya. That's it. Ya, hati-hati. Nomor 4. Masalah kompromi. Model kompromi. Nah, model ini menganut prinsip win-win solution, alias sama-sama menang. Jika ada masalah, perselisihan atau konflik, masing-masing pihak mengambil jalan tengah untuk menghindari konfrontasi yang lebih besar. Pilihan yang satu, pihak yang satu menurut, ya dia turut aja deh. Apa yang lu bilang deh, gua turutin deh. Tapi pihak yang lain mengalah dikit. Jadi ada tarik ulur. Kompromi di situ, win-win solution. Maka terciptalah jalan tengah. Dalam bisnis yang berkaitan dengan harga atau nilai tertentu, biasanya diambil harga tengah. Oke, lu nawar segini, gua tawar segini, udah ambil jalan tengah, win-win solution. Ya. Yang penting tujuannya sama-sama menang, sama-sama untung, sama-sama senang. Oke nggak? Win-win solution oke nggak? Hah? Apa yang terjadi? Ada efek negatif juga. Win-win solution bisa berubah jadi loss-loss solution, sama-sama loss. Bisa sama-sama rugi, bisa sama-sama loss, ya, tidak benar. Kenapa? Sebab kompromi. Kompromi bisa mengakibatkan mengorbankan kebenaran. The truth become jeopardizing the truth if you compromising. Jadi sebenarnya ya bisa yes and no jalan ini, model ini, asalkan ada satu syarat, one condition, never jeopardize the truth. Jangan mengorbankan kebenaran. Ya. Anak tiba-tiba bilang, "Pak, saya mau menikah nih dengan temanku, tapi sejenis. Can you take win-win solution?" Saya harap Papa dan Mama datang memberkati, ya, dalam pemberkatan di gereja. Ada gereja liberal yang bisa menikahkan anak yang sejenis. You datang nggak sebagai orang tua? Cukup datang. Datang? You want to take win-win solution? You gak datang, dia jadi musuhmu, gak pernah ketemu lagi, gak pernah pulang lihat orang tua. You datang, gimana? You setuju dengan pemberkatan itu? Nah, ini menjadi problem. Apakah dengan hadir itu kamu win-win solution atau kamu sedang jeopardizing the truth? This is one of the example, right? Homosexual marriage, will you support? If it is your son or your daughter. It's not easy. So win-win solution can become a loss-loss solution if you jeopardizing the truth. Nah, ini butuh hikmat dari Tuhan. You need wisdom from the Lord to take care of this kind of problem. Nomor 5. Model solusi bersama. Solusi bersama. Model ini terbuka untuk berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan benar dan detail. Gak hanya garis besar, tapi dijelaskan, dibahas masalahnya secara detail. Kenapa sih ini terjadi? Masalahnya di mana sih? Kamu itu telat melulu misalnya. Yang tersinggung yang telat ya.
Tapi kalau benar-benar tersinggung, bertobatlah. Just kidding. Detail, kenapa? Anak menangis, gak bisa bangun, wakernya gak bunyi. Kenapa? Detail. Bisa nggak next time nggak terlambat, misalnya seminar kita, ya kan, begitu kan? Apa yang bisa nggak terlambat? Misalnya, oh gereja perlu siapin siapa datang duluan dapat $10. I don't know what. Can we talk about it? Talk about it. Detail. Benar dan baik. Itu benar nggak kalau gereja siapkan $10 untuk yang nggak telat? Benar nggak? Nah, kita bisa bahas. Jadi komunikasinya baik, benar, detail. Ini namanya model solusi bersama, right? Bukan itu saja, waktu membicarakan, when you talk about it, kepalanya harus dingin, jangan panas. Ya, kalau panas taruh es, your head must be cold. Hatinya harus tenang, calmness and cold head. Ini solusi bersama. Aduh, gue masih panas nih, jangan bicara, ya kan? Gue belum bisa tenang nih, emosi nih, gue pengen bawa kapak nih, jangan bicara. Keluar dulu. Untuk itu perlu ada apa? Perubahan sikap, attitude must be changed. Karakter perubahan. Dulu tiap kali selesaikan masalah banting meja, sekarang banting kepala sendiri. Daripada getok meja, getok kepala. Ada perubahan karakter. Ada perubahan sikap, ada perubahan caranya lebih sopan. Tiap kali konflik suami istri jangan bawa-bawa nama orang tua, nama mertua, lebih sopan. Ya, jangan pakai kata-kata yang kurang ajar, maki-maki orang, jangan. Lebih etis, tahu etika. Ya. Itu penting sekali. Kita orang Indonesia, ya, jangan pakai lu, gua, mertua juga dipanggil hey, gitu aja, kayak manggil anjing misalnya, jangan. Tujuannya apa? Perhatikan ini goalnya, mencari solusi yang baik, benar dan tepat. Itu etika Kristen. You find the solution, the right one, the good one. Ya, yang tepat, yang benar, properly, itu the goal of Christian ethics, Christian solution. Ya, model ini harus memfokuskan perhatian dan komunikasi pada masalah yang ada. Jadi talk about the problem, jangan pribadi manusia atau latar belakang manusianya. Don't focus on the person, but on the problem. It's very very important. Ya, jadi jangan lu dasar sekolah ya, dari kampung. Ya, dulu kamu miskin gak di lumpur, sekarang di Amerika lu jadi sok ya, ngomong pakai lu gua. Jangan nyerang orangnya. Itu ibarat kamu sedang memaku hatinya. Walaupun pakunya udah dicabut, ada bekas gak? Tidak. Jangan. Don't attack the person, attack the problem. Itu caranya. Sekarang, what's the Bible say? Last point. What's the Bible said about these things? Ya, apa yang Alkitab kasih tahu dalam penyelesaian masalah? Ada 5 ayat di situ. Ya, 5 hal, 5 kebenaran yang kita pelajari dari Alkitab. Pertama, cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus. Matius 10 ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa artinya cerdik? Cerdik artinya kamu waspada, hati-hati. Jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Doa dan berjaga-jaga, itu cerdik. Apa artinya tulus? Tulus artinya kamu setia pada firman Tuhan, setia pada kebenaran firman Tuhan. Cerdik dan tulus. Kalau hanya cerdik gak tulus jadi apa? Licik. Kalau tulus tapi gak cerdik jadi apa? Bodoh. Jadi harus dua-duanya. Oke? Minta hikmat dari Tuhan. Nomor 2, pakai
lidah yang lembut. Pakai lidah yang lembut. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oh, ini gak gampang, gak mudah. Saya juga susah, sebab lidah ini berdosa ya. Lidah ini tajam. Seringkali ngomongannya tegas tapi dianggap jadi marah. Seringkali ngomongannya betul dikira jadi menyerang. Ya, saya terus berdoa, Tuhan bagaimana lidah saya ini supaya gak terlalu tajam. Gak gampang. Tapi lidah yang lembut akhirnya jadi menghilangkan kegeraman. Begitu lidah pedas sebenarnya betul, ngomongnya betul sih, bukan salah, tapi udah sempat sakit. Apalagi orang Indonesia, apa? Baper, bawa perasaan. Perasaannya halus, padahal dia bukan orang halus. Gampang tersinggung, yang dietek masalah dia kira etek dia. Ya kan bisa aja, karena ngomongannya terlalu pedas, walaupun dia jarang makan cabai. Bisa terjadi, minta Tuhan. Oh Roh Kudus, tolong saya bagaimana membuat lidahku lebih lembut. Oke? 3. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Jadi jangan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Orang lempar kamu dengan batu, kerikil, kamu balas lempar dengan buah apel. Kebaikan, ya kan? Dia maki-maki kamu, kamu memberkati dia. Kenapa memberkati? Kenapa Tuhan bilang, berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah musuhmu. Kenapa kita memberkati? Karena kalau orang itu, perhatikan, kalau orang itu pantas menerima berkat, dia akan dapat. Tapi kalau dia tidak pantas dapat berkat itu balik ke kamu. Whatever you say can become a blessing. Jadi jangan kotorin mulut, jangan kotorin pikiran. Walaupun yang sana jahat, aku tetap baik. Ya, kalau aku pantas menerimanya, aku terima double. Kalau dia pantas menerima, dia terima single. Dia gak pantas terima, yang dia punya balik ke sini. Itu tujuannya. Kenapa kejahatan dibalas dengan kebaikan? Roma 12 ayat 21. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Perintah nggak di situ? Kalahkanlah. Sebuah perintah dari Tuhan yang harus ditaati. Itu tanda orang Kristen. Apa tanda orang Kristen asli? Kamu membalas kebaikan walaupun yang kamu terima jahat, sebab kamu sudah diubah jadi baik. Nomor 4. Yang keempat, perkataan yang membangun. Perkataan yang membangun. Ya, 1, 2, 3, Efesus 4:29. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku, tiap orang layak mendapat second chance, kesempatan kedua. Jangan menghakimi. Okay, you out man, no more, quit, go to hell. Don't say that. No effort, no S-word, no condemnation, but blessing, 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 membangun, membangun, membangun. Ya, dan dia layak dapat second chance sebelum nafas yang terakhir. Dia pantas dapat kesempatan kedua, ketiga, keempat. Siapalah kamu menghakimi? Jangan menghakimi dan mengadili. Itu haknya Tuhan. Amin. Yang terakhir, rela mengampuni kesalahan orang lain. Matius 6, 14, 15. Rela mengampuni kesalahan orang lain. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan Bapak itu mata ganti mata, bukan. Tapi itu bukti kamu Kristen yang asli.
Karena kamu sudah diampuni, hutangmu besar, maka sekarang kamu mampu mengampuni orang lain. Kalau kamu tidak mampu, kamu Kristen palsu. Sebab kamu gak punya kemampuan itu. Kamu belum bisa mengampuni kesalahan orang yang masih kecil, utangnya cuma 100. Utangmu itu ya 10 billion, diampuni. Masa 10 billion banding 100 gak bisa? Berarti kamu belum pernah dapat yang 10 billion itu. Sehingga kamu ngotot yang 100 kamu kejar terus. Lengkap gak? Bukan Bapak. Makanya Yesus bilang, kalau kamu gak mengampuni, Bapak di surga gak mengampuni kamu. Sebab kamu belum pernah menerima kasih karunia itu. Amin. Jadi ampunilah. Berapa kali? 70 kali 7. Jadi sudah 490 stop ya? 491 gimana? Itu cuma simbol. Sempurna. 70 kali 10 kali 7. 7 sempurna, 10 sempurna, 7 sempurna. 3 kali sempurna. Ampuni terus, sebab kamu diampuni secara sempurna. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah selesaikan seminar dengan baik. Kami berdoa Tuhan melalui semua ini, pengetahuan kami ditambah, iman kami ditambah, dan kami dijadikan orang yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, menyelesaikan semua masalah dengan baik sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami bukan menjadi pendengar-pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Ajar kami makin hari makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama, makin mengasihi gereja, dan mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.